Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Ibu dosen Rafida Bakti, STMAK Akacera, selaku dosen Advansed dan teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya kita semua dapat hadir pada hari ini. Baik, saya Lydia Ardianti dengan NIM B1230017 akan mempresentasikan hasil observasi saya, yaitu analisis laporan keuangan perusahaan kami. Yaitu di sini ada dua perusahaan, yaitu yang pertama PT Adira Dinamika Multifinance Tbk dan PT BFT Finance Indonesia Tbk. Bisa dilihat dari PPT saya itu, perusahaan yang saya ambil itu dua-duanya bergerak di bidang yang sama, yaitu finance atau bisa dibilang pembiayaan. Baik, selanjutnya kita akan membahas profil perusahaan, yaitu yang pertama PT Adira Dinamika Multifinance Tbk atau Adira Finance merupakan salah satu raksasa dalam industri pembiayaan di Indonesia yang telah membangun fondasi bisnisnya sejak tahun 1990. Sebagai bagian integral dari grup Bank Danamon, perusahaan ini memiliki keunggulan strategis berupa akses terhadap pendanaan yang stabil dan murah karena dukungan langsung dari sektor perbankan. Fokus utama bisnisnya adalah pada pembiayaan kredit kendaraan bermotor yang didukung oleh jaringan distribusi yang sangat luas dan tersebar di seluruh pelosok tanah air, memberikan kemudahan dan akses bagi jutaan nasabah. Selanjutnya, PT BFT Finance Indonesia Tbk berdiri sejak tahun 1982. PT BFT Finance Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan pembiayaan tertua dan paling berpengalaman di Indonesia. Berbeda dengan perusahaan yang bergantung pada grup bank, BFT Finance dikenal karena kemandiriannya dan kemampuan untuk mencetak profitabilitas tinggi tanpa ketergantungan pada satu induk bank atau produsen otomotif tertentu. Strategi bisnisnya sangat terdiversifikasi, mencakup berbagai jenis aset mulai dari yang berat hingga pembiayaan multiguna, dan memberikan fleksibilitas tinggi dan menghadapi dinamika ekonomi. Baik, selanjutnya analisis rasio keuangan PT Adira Dinamika Multifinance Tbk. Itu dari likuiditasnya itu yang pertama akses pasar modal. Status likuiditas perusahaan berada pada level stabil liquid. Hal ini didukung oleh strategi diversifikasi sumber pendanaan, di mana perusahaan berhasil menerbitkan obligasi sebesar 2,6 triliun rupiah pada tahun 2025. Selanjutnya stabilitas pendanaan. Dukungan dari grup perbankan memberikan kepastian ketersediaan tenaga KPD maupun panjang sehingga risiko kegagalan dalam memenuhi kewajiban segera sangatlah rendah. Selanjutnya solvabilitas. Yang pertama, kualitas aset atau non-performing loan. Solvabilitas perusahaan sangat terjaga dengan rasio kredit bermasalah atau non-performing
keseimbangan arus kas. Tanpa ketergantungan pada satu ibu bank, BRI mengandalkan kebijakan akuntansi yang menekankan pada optimalisasi aset untuk menjaga tingkat likuiditas agar tetap berada di atas standar industri. Selanjutnya, solvabilitas. Yang pertama, pengendalian biaya trading. Dalam menjaga solvabilitas, BRI berfokus pada penekanan cost of credit atau biaya yang timbul akibat risiko kredit. Fokus ini memungkinkan perusahaan tetap memiliki rasio utang yang terkendali meski sedang melakukan ekspansi. Selanjutnya, ketahanan operasional. Perusahaan lebih menekankan efisiensi operasional sebagai bantalan jika terjadi penurunan kualitas aset, memastikan margin keuntungan tetap mampu menutup beban utang perusahaan. Selanjutnya, profitabilitas. Yang pertama, efisiensi pencetakan laba. Meskipun skala pendapatannya sebesar 1,71 triliun rupiah, BRI Finance dikenal memiliki efisiensi yang lebih baik dalam mengubah pendapatan tersebut menjadi laba bersih. Selanjutnya, pertumbuhan agresif. Pertumbuhan penyaluran pembiayaan yang mencapai 10% secara tahunan menunjukkan bahwa perusahaan sangat agresif dalam mengejar target pasar yang secara langsung berdampak pada potensi peningkatan profitabilitas di masa mendatang. Selanjutnya, identifikasi kebijakan akuntansi. Yang pertama, strategi pendanaan. PT Adira Dinamika Multifinance Tbk secara aktif memanfaatkan instrumen pasar modal, khususnya melalui penerbitan obligasi berkelanjutan untuk memastikan kecukupan dana jangka panjang dan menjaga biaya dana agar tetap kompetitif. Sedangkan PT BRI Finance Indonesia Tbk lebih menekankan pada strategi optimalisasi aset untuk memastikan bahwa nilai aset perusahaan tetap berada di atas industri pembiayaan nasional. Selanjutnya, manajemen risiko. PT Adira Dinamika Multifinance Tbk menerapkan kebijakan manajemen risiko yang ketat melalui diversifikasi sektor pembiayaan dengan menjaga kualitas aset tetap prima dari risiko sistemik di satu industri saja. Sedangkan PT BRI Finance Indonesia Tbk memfokuskan kebijakan internal pada efisiensi operasional secara menyeluruh yang bertujuan untuk memaksimalkan margin keuntungan bersih dari setiap unit bisnis yang dijalankan. Selanjutnya, laporan temuan utama. Kinerja PT Adira Dinamika Multifinance Tbk memiliki keunggulan pada skala pendapatan yang lebih besar serta ketangguhan manajemen risiko dan performing loan dalam struktur pemodalannya. Sedangkan kinerja PT BRI Finance Indonesia Tbk menunjukkan efisiensi yang lebih baik dalam mencetak laba bersih serta memiliki target pertumbuhan piutang kelolaan yang sangat berat. Baik, itu saja pemaparan materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya mau materi. Baik, sudah dimulai. Baik, perkenalkan nama saya Ulan dari E123-024. Di sini saya ingin bertanya kepada materi yang pertanyaannya itu non-performing unit Adira Finance berada di angka 2,3%. Apa dampak konkretnya terhadap laporan laba rugi dan posisi keuangan perusahaan? Baik, mungkin itu saja. Terima kasih sudah diundang. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya Baik, saudari Ire. perkenalkan nama saya Yana Pardani, SPKD 1123026. Saya ingin bertanya, saat
jawaban yang Anda berikan saya Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Irana Mardani, yaitu saat ini suku bunga acuan cenderung fluktuatif antara Adila Finance yang memiliki dukungan bank induk dan BNPN yang independen. Siapa yang paling rentan terhadap kenaikan suku bunga? Dan saya menjawab yaitu secara teoritis BNP Finance lebih rentan terhadap kenaikan suku bunga pasar. Mengapa? Karena perusahaan independen BNP Finance harus meminjam dana dari perbankan dengan bunga komersial pasar. Jika suku bunga acuan naik, bank akan langsung menaikkan bunga pinjaman ke BNP Finance. Sebaliknya, Adila Finance memiliki keunggulan kompetitif karena skema joint financing dengan Bank Danamon, mereka bisa mendapatkan